Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina. Susan ila hadratil mus. Ala hadratil mu'allif wa masyayikhi wa walidihi. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana salatil imami bi anirtakaba mubtilan fil i'tiqadil ma'mum ka syafi'iyyin iqtada bi hanafiyyin massa farjah. Tidak sah mengikut dengan imam. Jadi kalau berjamaah tidak sah makmum mengikut dengan imam. Yang makmum itu mengiktikadkan batal sembahyang imamnya itu batal. Ya. Dengan bahwa mengerjakan imamnya akan sesuatu yang membatalkan menurut iktikad makmum. Menurut iktikad makmum, keyakinan makmum, imam itu menggawi perkara yang membatalkan. Contohnya seperti orang yang bermazhab Syafi'i mengikut dengan orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi itu dia nyentuh akan kemaluannya. Orang mazhab Hanafi itu nyentuh kemaluan, dia tidak batal sembahyangnya. Kalau menurut etikat makmum yang mazhab Syafi'i itu membatalkan. Nah, itu membatalkan. Nah, itu tidak boleh ngikut itu tuh. Ya, tidak boleh. Imam itu. Kalau dia yakin si makmum itu, imam itu melakukan yang membatalkan, tahu, tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Ya. Walau syakka syafi'iyun fi ityanil mukhalifi bil wajibati indal ma'mum lam yu'athir fi sihhatil iktida'i bihi tahsinan lizzanni bihi fi tawakkil khilaf. Kalau ragu-ragu orang yang bermazhab Syafi'i, orang mazhab Syafi'i dia ragu-ragu di dalam mendatangkan atau memperbuat ya orang yang menyalahi atau yang menyelisihi
dengan perkara-perkara yang wajib di sisi makmum, maka tidak memberi kesan tidak apa-apa di dalam sah mengikut dengan imam yang menyalahi tadi, karena membaguskan bagi sangka dengan imam itu pada memelihara khilaf. Ya. Jadi kalau kita berimaman dengan orang yang bermazhab yang lain, ya, imamnya ragu-ragu, si makmum yang bermazhab Syafi'i umpamanya, pada imam itu melakukan sesuatu ya yang berbeda, yang menyelisih itu, yang membedai dengan perkara yang wajib di sisi makmum. Nah, itu tidak mengapa, karena membaikan si makmum itu sangkaan dengan imam. Seperti ya, seperti kalau kita mazhab Syafi'i ya membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Ya, kita mazhab Syafi'i Bismillah itu satu ayat daripada surah Fatihah. Jadi Bismillah itu wajib dibaca. Nah, ngikut imam, tapi ngikut imam itu ragu-ragu imam ini baca Fatihah apa tidak umpamanya. Baca Fatihah, baca Bismillah apa tidak imam itu artinya. Nah, itu meragukan ya. Nah, ya pada melakukan imam itu dengan barang yang wajib di sisi makmum. Makmum baca Bismillah di dalam surah Fatihah itu wajib. Imamnya ini meragukan baca Bismillah apa tidak. Nah, itu baca Bismillah apa tidak ini imam nih. Nah, kalau yang didengar umpamanya, yang didengar oleh kita makmum, imam nih tidak ada membaca Bismillah itu jahar, nyaring itu tidak ada. Nah, timbul-timbul alhamdulillahirabbil alamin. Ragu dia si imam ini malah baca Fatihah apa tidak. Nah, itu tidak apa-apa tuh, tidak memberi kesan tuh, boleh aja diikuti. Ya, kenapa tuh? Karena kita membaguskan dengan sangka pada memeliharanya khilaf. Kita membaikkan sangka dengan imam bahwa imam itu tetap menjaga khilaf ulama. Ya. Ada yang mengatakan di mazhab lain Bismillah itu, mazhab Syafi'i Bismillah itu ayat, mazhab yang lain imam itu dia Bismillah tidak ayat. Tapi kita meyakinkan imam tuh orangnya berilmu, dia tetap menjaga khilaf ulama. Jadi kalau menjaga khilaf, Bismillah itu tetap dibacanya. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau ragu-ragu tadi ya, kalau ragu-ragu, mungkin saja imam itu bisa baca Bismillah mungkin. Ya, walaupun tidak kedengaran tidak apa-apa. Ya, Allah sholli pada subhi rakaat ini. Aman. Allahu Akbar. Nah, diam di imam tuh, ya. Tiba-tiba yang nyaring yang kita dengar, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kita dengar dia baca Bismillah tuh nyaring. Nah, kita yakin kan ya imam tuh tetap baca menjaga khilaf, imam tetap dia membaca Bismillah. Nah, ya, tidak wajib dan dengar anunya tuh. Bismillahnya itu kedengaran oleh makmum tidak. Nah, ya. Kalau ragu-ragu tadi pada imam itu mendatangkan perkara ya yang menyalahi dengan yang wajib dengan makmum. Kalau menurut makmum dia baca Bismillah tadi wajib. Nah, ini imamnya Bismillah apa tidak nih? Kalau yang didengar tidak dulu. Nah, kalau sembahyang nyaring lah, kalau sembahyang pelan itu tidak masalah lah. Sembahyang nyaring. Tapi walaupun sembahyang nyaring maghrib, isya, subuh, ya kalau selama-lama tidak yakin imam itu tidak membaca, itu tidak apa-apa. Kalau dia yakin imam tidak terbaca baru tidak boleh. Nah, kharaja bisyak ma idza tayaqqana tarkahu li ba'dil wajibati kal basmalah.
bi an sami'ahu yasilu takbiratat taharrum awil qiyam bilhamdulillah fa innahu yu'athiru bi sihhatil iqtida'i bihi. Nah, lain kalau halnya yakin. Kalau yakin tidak bisa. Yakin imam ini tidak baca bismillah. Nah, macam mana keyakinannya? Contoh, yakinnya imam ini begitu takbiratul ihram, ya sholli pada subuhi rakaatain, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tidak bisa. Makmum tidak bisa ngikuti imam yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yakin imam itu tidak baca bismillah. Kenapa? Tidak ada jedanya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar itu dengan baca alhamdulillah itu tidak ada jedanya. Macam mana nak meyakinkan imam itu baca bismillah? Nak meyakinkan imam itu memelihara ikhlaq itu tidak bisa. Nah, kalau seperti itu tidak bisa diikuti. Tidak bisa orang yang Syafi'i itu mengikut kepada orang yang mazhab yang lain yang meninggalkan satu wajib di sisi makmum. Ya. Jadi kalau yakin imam itu tidak membaca yang meninggalkan yang wajib, nah maka tidak bisa makmum itu mengikuti si imam itu. Salah satu contohnya ialah membaca bismillah. Yakin imam itu tidak membaca bismillah, macam mana yakinnya? Setelah takbir langsung imam tuh alhamdulillahirabbil, tidak ada jeda lagi, ya. Nah, usolli fardal maghribi 3 rakaatin, ya imam. Takbir imam, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Habis takbir itu tidak ada jeda lagi, langsung alhamdulillah. Yakin kita tuh imam tuh tidak bismillah, tidak bisa diikuti di imam tuh. Tapi kalau hanya ragu-ragu dia tidak apa-apa. Ya takbiratul ihram, sholli pada Allahu Akbar. Nah, diam beberapa detik ya, bahkan mungkin sampai semenit berdiamnya. Baca apa sih itu diantaranya? Baca doa itah yang sunat. Nah, waktu berdiam itulah kita meyakinkan bahwa imam itu dia tetap menjaga khilaf. Menjaga khilaf apa? Ya, ada yang mengatakan bismillah ayat, ada yang tidak. Dijaganya khilaf, berarti dibaca. Nah, kita yakinkan aja imam itu tetap membaca. Imam memelihara khilaf. Nah, gitu tuh. Kalau sembahyang di Mekah tuh gitu kita ya, yakinkan tetap imam tuh tetap baca bismillah. Kalau meyakinkan imam tidak berbismillah tidak bisa diikut. Ya. Nah, kenapa? Karena masih bisa meyakinkan antara takbiratul ihram dengan baca Fatihahnya masih ada jeda. Di dalam jeda itulah yakin kita imam baca bismillah walaupun kita tidak mendengar bismillahnya ada apa-apa. Pokoknya kalau bisa meyakinkan imam itu tetap baca bismillah masih bisa. Ya, cuman ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Sebab tidak kedengaran. Ragu-ragu, bukan yakin ya meninggalkan tidak, tapi ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Karena tidak dengar imam, ya tetap sah dia mengikut imam. Diyakinkanlah imam itu tetap dia baca bismillah, karena masih mungkin baca bismillah. Antara takbir dengan alhamdulillah tadi kan ada jeda. Cuman yang membuat ragu tuh baca bismillahnya tidak didengar, itu tidak apa-apa yang tidak terdengar tuh. Nah, asal jangan yakin ya imam itu tidak baca bismillah. Ya asal jangan yakin aja. Kalau hanya ragu-ragu tidak apa-apa. Ya yakinkan aja imam tetap baca. Jadi keluar dengan kata-kata ragu-ragu tadi kalau ya yakin. Kalau yakin meninggalkan ya sebahagian yang wajib-wajib seperti basmalah. Nah, itu tidak bisa diikut tadi. Seperti tadi contohnya setelah takbiratul ihram imam tidak ada jeda langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada jeda. Berarti mana ada dia baca bismillah.
Nanti kalau ada jeda apa? Atau pada rakaat berikutnya nih, bangkit daripada sujud, ya bangkit dari sujud kedua langsung berdiri, ya dari sujud Allahu Akbar, diam dulu imam tuh, baru dia Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya diam tuh sekira-kira masih ada waktu untuk baca bismillah, itu masih cukup itu tuh. Bisa masih imam itu diikut. Tapi kalau dari sujud bangkit berdiri Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, nah tidak bisa meyakinkan imam baca bismillah. Nah, itu tidak bisa tuh makmum yang ngikuti makmum yang bermazhab Syafi'i, yang ikut kepada imam yang ya diragu-ragukan melakukan sesuatu yang menyalahi dengan yang wajib di sisi makmum. Ini tapi kalau orang sembahyang di Mekah, di Madinah tuh seperti inilah, ya ada imam tuh dari Allahu Akbar langsung alhamdulillah berdiam dulu. Nah jadi waktu berdiam itulah kita meyakinkan imamnya tetap baca bismillah. Begitu juga pada rakaat berikutnya, bangkit dari rakaat berikutnya berdiri imam tuh berdiam dia dulu. Ya imam tentulah orang berilmu, apalagi di Masjidil Haram, ya Masjid Nabawi. Ya supaya makmum siapapun yang bermazhab di belakang lain mazhabnya tetap sah mengikut. Tapi itu tadi, si makmumnya harus ada kajiannya, ada pengetahuannya, ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Tapi kalau tidak ada ilmu itu memang tidak bisa dianggap apa-apa ibadahnya, ya. Kalau tidak ada ilmunya, ibadahnya tidak dianggap. Nurut man sholla jahilan bi kaifiyatil wudu was shalah lam tasihha salatu wa in sadafal haqqa. Siapa sembahyang tidak ngerti cara berwudu, tidak ngerti cara sembahyang, syarat menyarat, rukun-rukun di dalam wudu dan sholat tidak ngerti, tidak sah sembahyangnya walaupun pas dengan sebenarnya. Walau pas dengan sebenarnya tetap tidak sah. Tapi Imam Masjidil Haram tahun 2014 ya datang ke Masjid Istiqlal, Abdurrahman Sudas, ya datang ke Masjid Istiqlal. Kita di Indonesia mayoritas Syafi'i, sana biasanya dia mengimami tidak membaca bismillah dengan jahar, mengimami di Istiqlal baca bismillah nyaring lagi. Nah itu berarti menunjukkan tuh orang berilmu tuh. Orang luar sana mengimami di Indonesia yang mayoritas Syafi'i bismillah. Ya aneh juga kalau orang-orang yang berdiam di Indonesia mengimami dia tidak baca bismillah. Kan itu dipertanyakan punya ikutan mazhab apa tidak, itu ngerinya kita. Ya kalau tidak ada mazhab itu tidak bisa diikuti, ya. Ada mazhab apa? Ada babu mazhaban langsung ikut Nabi aja. Nah, itulah kayak Imam Abdurrahman Sudas itu, ya. Orang di sana di Mekah lah mayoritas bukan Syafi'i. Nah, sembahyang di di makmum dengan makmum yang mayoritas mayoritas Syafi'i. Nah, orang yang berilmu gimana? Ya, mengimami dia nyaring, dia baca bismillah. Lain lah yang berilmu tidak berilmu, ya. Nah, ya orang sana tuh orang bukan Indonesia, bukan dia mazhab Syafi'i, mengimami di orang yang mayoritas Syafi'i bismillah. Kok bisa orang-orang berdiam di wadah orang mayoritas Syafi'i, tinggalnya di situ, tinggalnya di tempat kita nih. Orangnya bukan orang luar, sekali mengimami ya beda dengan orang banyak. Nah, itu bikin orang ragu-ragu tuh kerjaan tuh. Ya. Sedang orang yang dari tanah haram sananya ngimami, ya orang yang mayoritas Syafi'i bismillah nyaring.
Jadi tidak apa-apa tuh. Jadi kalau pergi ke Mekah, ke Madinah atau di mana saja, atau di Indonesia ini samalah juga kita. Andai kata terjadi seperti itu, masih aja lagi ada orang seperti itu umpamanya ya. Ya. Nah, jadi yakinkan saja imamnya tetap menjaga khilaf, tetap dibacanya kayak ayat Bismillah di dalam suratul Fatihah, walaupun kita tidak dengar. Yang penting kita ya tidak yakin dia tidak melakukan. Nah, seperti apa tadi? Seperti takbir, setelah takbir ada jeda lagi dengan Fatihah, ada jeda. Nah, di dalam jeda itulah kita yakinkan saja imamnya tetap membaca Bismillah. Bangkit dari apa namanya? Dari sujud kedua, berdiri lagi, Allahu Akbar. Diam dulu si imam tuh. Nah, diam itulah kita meyakinkan dia tetap baca Bismillah, walaupun di yang suaranya tidak ada terdengar baca Bismillah, tapi ada waktu lagi. Allahu Akbar, berdiri, diam, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dari berdiri Allahu Akbar, Alhamdulillah, tidak bisa dari itu. Nah, dan kalau imam-imam yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak seperti itu. Tetaplah setelah Allahu Akbar takbir diam dulu. Nah, baru Alhamdulillah. Begitu juga pada rakaat yang berikutnya. Far'un ini ada suatu masalah. Lau qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbukan bal yufariquhu wa yusallimu aw yantaziru alal mu'tamad. Jikalau berdiri imam karena menambah ya berdiri kakhamisatin seperti pada rakaat yang kelima, walaupun dia lupa, tidak boleh bagi makmum ngikuti si imam itu, walaupun makmumnya itu masbuk ya, walaupun makmumnya masbuk. Macam mana kalau tidak boleh ngikut? Bal yufariquhu, ya mufarakah si makmum. Nah, dari imam salamlah, karena mufarakah salam duluan, atau nunggu si makmum dengan imam salam nanti, menurut pendapat yang muhtamad. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah ya, tiba-tiba imam ini berdiri padahal rakaat umpamanya rakaat sembahyang zuhur 4 ya, berdiri yang kelima makmum yakin imam tuh 5 rakaat, udah boleh itu makmum tuh ikut berdiri. Nah, udah boleh walaupun si imam tuh lupa dia. Nah, jadi imam naik rakaat sudah cukup rakaatnya 4 ya, menurut makmum sudah cukup 4, berdiri lagi. Dalam etikat makmum, keyakinan makmum, imam tuh yang kelima sudah, imam tuh yang kelima. Nah, tidak boleh bagi makmum mengikuti imam ya, kalau diikutinya batal si makmumnya yang batal. Nah, jadi lam yajuz lahu mutaba'atuhu, tidak boleh bagi si makmum mengikut imam pada rakaat yang lebih itu. Fa in taba'ahu batalat salatuhu litala'ubihi. Kalau si makmum mengikut batal sembahyangnya, sembahyang makmum yang batal. Kalau imam tuh dia tidak ada batal dari. Kecuali kalau imam bersengaja ada 5. Kalau imam tuh tentu ragu-ragu ya. Kalau imam bersengaja 5 itu batal lah, itu main-main sembahyang. Sembahyang jelas cukup 4 ditambahin 5, tidak mungkin kan? Tidak mungkin ya. Jadi imam tuh ragu-ragu, cuman makmum di belakang imam tuh yakin sudah lebih 5 tuh. Nah, makmum nih urusan makmum nih, bukan urusan imam. Imam berdiri rakaat yang kelima tertambah loh ya. Nah, kepada yang bilangkan 5 tuh meyakini 5 tuh makmum yakin imam tuh 5. Kalau sembahyang maghrib yakin imam tuh 4. Nah, yang berdiri itu kayak yang keempat dah.
Kalau sembahyang 2 rakaat, yakin itu berdirinya itu rakaat yang ketiga. Nah, ya, tapi kalau rakaat kedua, rakaat ketiga mungkin jarang lah ya. Buat ingat, yang sering ini mungkin rakaat yang 4 nih, nah. Rakaat yang 4 ya, rakaat yang 4. Imam dia sebelum dia bangkit ragu-ragu, aku ini rakaat keempat atau rakaat ketiga, baru dia wajib ngambil yang yakin yang sedikit. Dia diambilnya rakaat itu yang ketiga, berarti dia nambah. Ternyata bagi makmum di belakang, di imam berdiri itu menurut makmum sudah 5. Makmum tidak boleh ngikut. Gimana makmum tuh boleh tidak bacakan subhanallah, zikir sekaligus ngasih tahu? Bolehlah. Kalau imam tuh cuman lupa. Nah, kalau cuman imam tuh cuman kelupaan ya, sampai di atas ingat ditegur karena merasa ada subhanallah di belakang. Oh iya, aku ini lebih wajib turun si imam tuh. Wajib turun imam tuh. Tapi kalau imam tidak turun, tidak boleh diikuti. Imam tidak turun pun tidak boleh makmum mengikut. Kalau yakin itu sudah rakaatnya 5, ya dah. Ya, tidak boleh diikuti. Kalau diikuti batal sembahyangnya ya. Ngapa kau ikut? Ya, ngapa kau ikut? Aku ngikut imam banget. Sembahyang itu kan kita ngikut imam katanya. Sholli pada zuhri arba rakaatin makmuman katanya kan. Alasannya gitu. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat ngikut imam. Jadi macam mana imam pun diikut, mana bisa gitu. Ya. Gara-gara alasan itu ngikut imam, kecuali nanti apa namanya tuh, kecuali kita apa namanya ragu-ragu lah juga ya, enggak ya. Tapi ragu-ragu pun juga kalau punya imam itu yakin imam itu 5, mana tahu ya. Kita ini ya lain keyakinan berbeda ya. Nah, jadi tadi yang jelas kalau imam berdiri pada rakaat yang ke-5 nambah itu nurut makmum, tambahan sudah tuh, lebih sudah tuh. Nah, maka si makmum tuh tidak boleh ikut si makmum tuh. Tidak boleh makmum ikut ya. Nah, kalau ikut tadi batal. Kalau tidak ikut macam mana? Nah, bal yufariquh tadi suruh misahi imam dia. Misahi imam tahiyat, selesai baca tahiyat salam. Nah, atau nunggu boleh juga kan. Berarti kan tidak apa-apa tuh imam tadi ya. Ya, kalau imam tidak ada masalah itu. Ya, soal imam tuh dia yakin tuh tidak apa-apa itu. Ya, atau nunggu nanti salam sama imam. Ini nunggu, ini yang afdal, ini yang muktamadnya disuruh nunggu. Imam tegur subhanallah, tidak ada turun juga dia, berarti tidak ada yakin dia, tidak ada yakin rakaatnya itu cukup. Cuman kita makmum yakin itu rakaat 5. Imam dibaca subhanallah tidak turun juga, tetap si makmum tidak boleh ikut. Macam mana? Pilihan 2 ya. Kalau terjadi semacam itu pilihan makmum tuh 2. Ya, boleh makmum langsung niat farakah misah dengan imam selesai baca tasyahud. Nah, ya paling kurang wa asyhadu an Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, salam atau dihabiskan dengan doa-doanya salam. Ya, kalau niat bisa imam salam duluan. Atau boleh juga si makmum itu menunggu imam salam sama-sama dengan imam. Itu yang baik, itu salam dengan imam itu yang bagus itu. Nah, itu ya. Tidak sama dengan tidak sama dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, imam dari sujud itu langsung berdiri rakaat kedua, tidak tasyahud awal, maka makmum wajib ikut. Nah, itu tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jangan disamakan nanti dengan rakaat yang lebih nih. Kalau tasyahud awal, imam tidak tasyahud awal. Nah, begitu habis sujud kedua langsung berdiri. Ya, langsung berdiri si imam tuh. Imam tuh langsung berdiri. Makmum wajib ngikut tuh. Kalau makmum nih bertinggal tasyahud awal, batal sembahyang makmum tuh. Ya.
Cuman kalau imam itu tidak tasyahud awal, tapi sebelum imam itu berdiri, dia duduk sebentar, duduk istirahat namanya. Kalau imam itu kita nengok, kita kebetulan saf pertama ya, kebetulan nengok imam itu sebelum berdiri dari rakaat yang kedua tadi, atau tasyahud awal ya. Tapi sebelum dia berdiri meninggalkan tasyahud awal, sebelum dia berdiri dia sempat duduk istirahat dulu. Duduk istirahat dulu imam tuh. Kan sunat duduk istirahat. Sebelum berdiri duduk istirahat dulu. Kita habis sujud kedua sebelum berdiri itu sunat duduk dulu, jangan langsung. Ya, nah duduk tuh namanya duduk istirahat, sunat tuh hukumnya. Nah, itu kalau imam rakaat kedua itu setelah sujud kedua, sebelum berdiri dia sempat duduk istirahat, tapi tidak sempat duduk tasyahud awal. Nah, itu kalau makmum mau tinggal boleh itu. Ya, boleh. Tapi kalau dari sujud itu imam langsung berdiri, tidak ada tasyahud awal. Nah, tidak ada duduk istirahat, maksudnya dari sujud langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Nah, makmum wajib ikut, kalau bertinggal batal. Nah ya, ada beda dikit ya. Jadi jangan disamakan tasyahud awal tuh. Kalau tasyahud awal imam meninggalkan, makmum suruh ikut. Kalau kita ragu di belakang imam duduk istirahat apa tidak, tadi ya udahlah ikut aja lah imam. Ikut aja. Wala qudwatun bimuqtadin walau ihtimalan wa in bana imaman. Ya. Tidak sah sembahyang itu mengikut orang yang ikut imam. Makmum diikuti, yang diikuti itu imam. Ya. Jangan mengikuti makmum yang di depan jadi makmum itu juga kita ngikuti imam. Tidak sah ngikut makmum ya, ngikuti imam yang ngikuti orang yang mengikuti imam. Yang kita ikuti itu langsung imam. Wa kharaja bi muqtadin manin qata'at qudwatuhu ka'an sallamal imam faqama masbuqun faqtada bihi. Nah, faqtada bihi akharu sahah. Nah, keluar dengan kata-kata muqtadin, orang yang mengikut imam, orang yang sudah putus mengikut dengan imam. Macam mana? Seperti salam imam. Imam salam dia. Ada orang yang ketinggalan rakaat, orang masbuk nih ketinggalan rakaat. Imam salam, dia nambah. Tadi kan dia itu jadi makmum tuh. Dia jadi makmum. Cuman sudah putus dia ngikut dengan imam. Nah, itu bolehlah kita ikut. Ada orang sembahyang jemaah ya. Ada sembahyang jemaah itu ada yang masbuk, ada ketinggalan imam salam, dia berdiri. Nah, kita baru datang, nggak boleh ngikuti itu tuh boleh. Ya, tapi kalau masih imam belum salam lagi, kita datang ngikuti imam tuh lah kita. Ikuti imam depan, jangan ngikuti si makmum tuh tidak sah. Nah, kecuali kalau makmum tuh sudah putus dia ngikut dengan imam. Dia tuh seperti tadi makmumnya masbuk, imam salam dia berdiri nambah. Nah, datang kita boleh kita ngikuti imam itu, ngikuti yang makmum yang masbuk tadi. Nah, tadi dia jadi makmum kan, tapi dia udah selesai ngikut dengan imam salam, dia masih nambah rakaat, 2 rakaat lagi umpamanya atau 1 rakaat kan. Nah, boleh kita ikut itu boleh ya. Au qama masbukun faqtada ba'dhum bi ba'din sahhat. Nah, aidan alal mu'tamad lakin ma'al karaha. Atau beberapa orang nih di makmum nih beberapa orang masbuk. Ya. Pokoknya sampai 3 orang, 4 orang. Imam salam berdiri, 4 orang nambah rakaat ya. Semuanya itu masih nambah rakaat masbuk. Nah, itu di antara mereka yang banyak tuh boleh lagi ngikut salah satu di antara mereka. Nah, ya diikuti kawan tuh. Kalau kebetulan berdua, mundur awak sedikit kan. Setelah berdiri mundur sedikit, asal tumit kita ke belakang daripada tumit imam. Kalau sama boleh juga. Kalau sama itu cuma makruh ya. Nah, supaya tidak makruh mundur sedikit boleh. Nah, ada beberapa orang yang masbuk, imam salam berdiri. Nah, tuh mereka yang berdiri itu boleh saling mengikut ke siapa kayak diikut ini imam. Boleh. Nah, menurut pendapat yang mu'tamad, tapi hukumnya makruh yang seperti itu ya.
boleh tapi makruh, sah ya jamaahnya tapi makruh. Jadi kalau tidak mau ngikut pun tidak apa-apa juga tuh. Nah, cuman kalau ngikut sah anunya apa namanya sembahyangnya, sah berjamaahnya. Nah, itu diantaranya apa namanya syarat-syarat kita mengikut imam, ya, syarat-syarat mengikut imam. Jadi syarat berjamaah ini syarat mengikut, ya, berarti kalau mengikuti kita sebagai makmum lah, ya, kita sebagai makmum. Wala qudwatu qari'in bi ummiyin. Nah, ini syarat pula deh. Yang mengikut imam itu tidak sah ngikut ya orang yang qari dengan orang ummi. Orang qari tidak boleh ngikut dengan orang ummi. Ini si makmumnya lagi tadi. Makmumnya qari, imamnya ummi. Tidak boleh si imam itu diikut oleh si ummi. Siapa sih makmum yang qari? Ya, makmum yang qari. Ya, wahwa man yukhillu bil fatihah au ba'diha walau biharfin minha. Ya, orang ummi itu siapa? Orang yang cedera fatihahnya atau sebagian fatihahnya cedera atau dengan satu huruf daripada surat al-fatihah cedera dia. Nah, cedera tidak bisa dia nyebut huruf itu, tidak bisa. Si makmum di belakang orangnya fasih nyebut hurufnya, bisa nyebut hurufnya, yang imam tidak bisa. Nah, tidak bisa tuh si qari itu ngikut si ummi itu, ya. Nah, kalau umminya sembahyang depan tuh sah tak? Umminya tuh sah lah dia, sembahyang sendirian dia sah lah, asal dia tidak uzur, ya. Kalau dia asal dia uzur, kita maksudnya uzur dia baca belajar lah terus dia belajar terus Fatihah belajar, cuman belum bisa nyebut huruf Fatihah itu belum bisa, sah lah dia sembahyangnya. Tapi kalau dia uzurnya dia belajar, dia tetap belajar. Atau dia tidak belajar, cuman mau belajar tuh tidak bisa, uzur, ngapa? Guru jauh, ongkos tidak ada nyari guru tuh. Atau mau cari guru di jalan tuh ada penyamun, perampok, pokoknya kalau datang ke rumah guru yang mengajari Fatihah bisa dibunuh orang, perampok itu. Nah, atau ada binatang buas di jalan sehingga dia tidak bisa belajar Fatihah. Nah, itu uzur, sembahyang dia salah. Cuman kalau dia ummi, kita di makmumnya qari, nah nih makmum yang qari ini tidak bisa ngikuti si ummi itu. Masalah si imam sah apa tidak sah itu nanti lihat ya. Kalau dia terus belajar Fatihah belum bisa sah lah sembahyang dia seadanya, ya dah. Nah, kecuali nanti kalau tidak uzur, dia tidak ada belajar, guru ada aja, tidak mau belajar. Nah, ya guru ada aja dekat dengan dia. Nah, tapi tidak mau belajar, itu dia sembahyang sendirian pun tidak sah. Sama lah makmum juga. Makmum sembahyang sendirian Fatihah ada bagus, Fatihahnya rusak, nyebut Fatihah hurufnya salah. Nah, sembahyang jadi makmum pun tidak sah juga. Apalagi jadi imam, jadi makmum pun tidak sah kalau Fatihahnya tidak bagus. Kecuali nanti kalau Fatihahnya tidak bagus tuh dia uzur belajar. Kenapa uzur belajar? Iyalah tuh tadi guru tidak ada di kampung tuh, di tempat dia guru tidak ada. Atau nak belajar ke tempat lain jauh, ongkosnya tidak ada. Kalau ongkos ada wajib datangi untuk belajar Fatihah tuh. Ya. Nah, atau dia mau belajar di jalan ada penyamun, ada perampok, nanti dizaliminya. Nah, bisa bunuhnya, bisa dia rampoknya harta, atau di jalan ada binatang buas. Nah, kalau uzur, nah ya tidak bisa dia bagus baca huruf Fatihah. Nah, itu tidak apa-apa tuh uzur namanya. Tapi kalau tidak uzur ya di tempatnya masih ada orang yang bagus baca Fatihahnya, ya yang ngajari membaca huruf Fatihah tidak mau belajar, nah tidak sah si makmum itu. Makmum pun tidak sah, apalagi jadi imam. Sembahyang sendirian pun juga tidak sah kalau Fatihahnya tidak betul, ya. Nah,
Kalau tidak betul Fatihahnya, nah tapi dia kalau masih belajar terus ya berarti uzur tuh. Kalau tidak belajaran tidak bisa. Ya, kalau tidak belajaran Fatihahnya tidak betul, tidak bisa, tidak sah sembahyangnya. Nah, jadi jangan dianggap nanti ya kalau asal jangan jadi imam, ya katanya sembahyang asal jangan jadi imam ya Fatihah ya jadi imam maka tidak boleh, bukan begitu. Ya, jadi imam kah, jadi makmum kah? Kalau Fatihahnya tidak betul, tetap tidak sah sembahyangnya. Ya, sembahyang sendirian tidak sah, jadi makmum juga tidak sah. Nah, kecuali kalau dia memang uzur mau belajar tuh. Ya. Jadi tadi tidak sah apa namanya si makmum yang qari, ya tidak sah makmum yang qari mengikut imam yang ummi, ya tidak sah sembahyangnya. Sembahyang si makmum itu tuh, ya itu syarat ngikutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini kaji kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat dan tambahan pengetahuan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna wa auladana dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu